bisa beda jauh gini ya? Yang sebelah ketika ditanya nama-nama negara di Eropa, dia nggak tahu. Dan akhirnya videonya minta di take down. Sedangkan ini sama-sama levelnya nih, sama-sama anak SMA gitu. Tapi ketika ditanya siapa penemu hukum gravitasi, dia bisa jawab loh, Sir Isaac Newton. Dan dia juga bisa jawab apa kepanjangan dari G30 SPKI, yang kayaknya juga ketika di sekolah belum tentu ini dia. Sama halnya dengan anak-anak SD ini ya, ketika ditanya nama-nama bendera yang termasuk sulit ya menurut saya ya, karena negaranya nggak terlalu populer. Seperti ini, negara Ghana, ini kan nggak populer. Tapi mereka bisa jawab, entah ini karena settingan atau just content, tapi menurut saya ini satu contoh yang bagus. Sampai banyak orang tuh komentar, perbedaan swasta internasional sama negeri. Coba battle sama anak ponpes. Aduh, jangan ngeremehin anak ponpes, Kak. Nanti jatuhnya ngejudge ya. Banyak anak ponpes yang pinter kok. Lu ini Indonesia, kirain bocah luar. Ada juga yang bilang kalau, aduh, gara-gara perbedaan yang terlalu jauh ini ya, orang ini jadi terstigma ya gitu ya. Kalau ini bedanya sekolah mahal dan sekolah gratis. Jadi underestimate sama anak-anak sekolah yang sekolah gratis itu. Ternyata banyak juga anak-anak Indonesia yang pintar-pintar. Saya sedih melihat anak yang tidak tahu kepanjangan MPR. Beda sekolah, beda kualitas. Nih, pemikiran sama aku nih. Padahal kurikulumnya sama, tapi kualitasnya jauh. Bedalah mereka dari swasta. Biaya masuk aja udah beda. Kualitas gurunya juga beda. Belum lagi per kelasnya mereka nggak mungkin 40 orang. Hai, sekarang itu peraturan pemerintahan dalam satu kelas itu maksimum 25 anak loh, bukan 40. Jawabannya saat itulah perbedaan swasta, kualitas, dan negeri. Ketika saya cari-cari lagi video-video yang serupa, yang ada pertanyaan-pertanyaan serupa, ini anak-anak SD juga jarang yang tahu ini. Padahal udah dikasih clue ya, awalnya T, bendera apa ini. Tapi mereka nggak tahu. Kok rasanya nggak adil banget ya? Kenapa anak-anak yang punya penampilan bagus, berada di tempat bagus, mereka yang punya pendidikan yang bagus juga. Sedangkan anak-anak yang berada di desa mungkin penampilannya kurang, ekonominya kurang beruntung, mereka mendapatkan pendidikan yang kurang juga. Saya tidak mengatakan bahwa anak-anak yang di desa itu tidak lebih pintar daripada anak-anak yang di kota, tetapi saya melihat jauhnya gap kualitas pendidikan kita. Dan apalagi di era media sosial seperti ini, kita gampang mengakses segala sesuatu, kita bisa melihat jauh sekali perbedaan kualitas pendidikan mereka. Lalu apakah anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu itu tidak layak, tidak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, mendapatkan guru-guru yang baik, mendapatkan sekolah yang bagus, yang fasilitasnya lengkap, dan akhirnya mereka punya motivasi belajar yang baik? Karena prinsip equality di bidang pendidikan ini masih belum maksimal diterapkan, sehingga kita bisa tahu nih kualitas dari pendidikan kita. Semakin jauh aksesnya, semakin tidak terkontrol kualitasnya. Semakin miskin orangnya, maka semakin jauh kemungkinan dari orang tua dan anaknya itu bisa mengakses pendidikan yang bagus. Saya membicarakan ini pada konteks pendidikan dasar, SD, SMP, dan SMA. Kalau untuk perguruan tinggi, saya kira masih banyak ya perguruan tinggi yang bagus. Di era liberal ini, orang-orang itu udah punya mindset, kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa mengakses pendidikan yang berkualitas. Dan kita juga punya mindset kalau sekolah swasta lebih bagus daripada sekolah negeri. Kita juga punya mindset kalau sekolah internasional lebih baik daripada sekolah nasional. Begitu terus. Sehingga orang itu mencapai satu kesimpulan bahwa kita harus mengeluarkan uang yang banyak agar anak-anak kita itu bisa terdidik dengan benar. Padahal dalam Undang-Undang 1945 ini sangat jelas ya. Dalam ayat 1 sampai 5 pasal 31. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
Yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan negara dan daerah. Yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi bla 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 kepada umat manusia. Kesimpulannya apa? Kita harus terus mendorong pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas serta merata dari Sabang sampai Merauke. Kenapa? Karena banyak sekali problematika pendidikan kita yang masih harus terus diselesaikan. Misalnya sistem zonasi. Ya, oke, pemerintah kita menggunakan sistem zonasi ini agar tidak ada yang namanya sekolah favorit atau sekolah unggulan, ya, sehingga sekolah itu bisa sama kualitasnya. Tetapi kalau berdasarkan penelitian dari Mas Ferry Irwandi ini, ada satu penemuan yang menarik bahwa penyebaran dari sekolah itu juga tidak merata. Misalnya ini di Malang ya, ada 10 sekolah SMA, tetapi sekolah 1 sampai 8 ini ada di satu kelurahan dan satu kecamatan. Artinya apa? Sekolah yang berada di daerah-daerah lain itu kebanyakan sekolah swasta. Ya, dan ini udah terlihat banget nih gimana tidak meratanya pendidikan kita. Jadi masih terpusat, Jawa sentris. Belum Jawa sentris, ada kota sentris. Kota sentris diluruskan lagi untuk kota-kota besar saja. Jadi kita harus pergi ke kota besar untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Apa harus begitu? Belum lagi problem gaji guru yang gak selesai-selesai. Berapa banyak guru honorer yang digaji sangat rendah, bahkan di bawah 500.000. Sedih banget. Jadi problem pendidikan kita ini semakin hari semakin menumpuk. Menumpuk kenapa? Karena tidak satu persatu diselesaikan. Dan kita perlu komitmen kuat nih untuk bisa mengentaskan itu semua. Akhirnya apa? Solusinya adalah pendidikan anak dikembalikan kepada keluarga masing-masing atau orang tuanya. Kalau orang tuanya pintar, mau disekolahin dimanapun, ada satu jaminan, ada satu garansi anak itu bisa terawasi, bisa terkendalikan dengan baik pendidikannya. Tapi kalau orang tuanya sibuk kerja, gak perhatian dengan pendidikan anaknya, ya wallahu a'lam ya. Kecuali anak-anak itu mempunyai motivasi yang tinggi untuk bisa memperjuangkan kelasnya, untuk bisa naik kelas. Karena pendidikan itu satu upaya untuk perjuangan kelas. Ya, kenyataannya memang pahit ya. Kita harus punya uang dulu, kita harus pintar dulu agar anak-anak kita itu mendapatkan pendidikan yang baik. Dan anak-anak kita bisa terjamin kualitas pendidikannya. Kalau nggak gitu ya nggak tahu. Kalian jangan berpikir bahwa anak-anak yang punya wawasan luas itu karena diajarin di sekolah ya. Bisa jadi itu karena bacaannya di rumah. Bisa jadi karena sekolahnya itu udah kasih satu sistem yang baik sehingga anak-anak itu mau membaca di luar buku pelajarannya. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar di bawah.